Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Tunia dengan nomor NIM 2038109237. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang problematika pendidikan Islam. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan potensi diri seorang juga pribadinya dengan pribadi dan potensi yang baik, maka seorang bisa memberi manfaat kepada kehidupan yang berada di sekitarnya. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Lingkungan yang memiliki masyarakat terdidik akan berkembang dengan baik dan akan memiliki kehidupan yang baik juga. Kegiatan mendidik bukan hanya peran dunia pendidik atau institut pendidikan saja, tetapi di setiap tempat pada elemen masyarakat dimanapun juga harus melakukan kegiatan mendidik. Karena mendidik adalah tugas setiap manusia, bukan hanya tugas tenaga pendidik saja. Hal ini diingatkan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran dalam surat Al-Asy ayat ketiga, yang isinya saling menasihatilah dalam kebenaran dan saling menasihatilah dalam kesabaran. Sebagai bagian dari masyarakat yang bernaung di bawah pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia, maka setiap individu masyarakat harusnya peduli, memberikan perhatian dan mengambil peran untuk mewujudkan tujuan pendidik yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, yang isinya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan agama Islam selain sebagai sebuah disiplin ilmu dalam bidang pendidikan juga merupakan peran bagi tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Karena penekanan pendidikan agama Islam bukan hanya pada internalisasi nilai teori saja, tetapi mencakup tatanan aplikatif yang telah berpengaruh terhadap interaksi sosial. Individu yang berkecimpung di dalam pendidikan agama Islam tidak kalah penting perannya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mereka adalah para pemberi kabar gembira dan para pemberi peringatan. Mereka adalah agen-agen pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan watak yang menjadikan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, demokratis, dan bertanggung jawab. Para pendidik agama Islam harus mewarnai hidup dengan kehidupan ini dengan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai Sang Pencipta alam semesta, baik di dalam kehidupannya ataupun kehidupan orang-orang di sekitarnya, baik di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Dan ketakwaan manusia. Komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi minimal sebagai berikut. Individu peserta didik yang memiliki potensi dan kemauan untuk berkembang dan dikembangkan semaksimal mungkin. 2. Individu peserta didik yang mewakili unsur upaya sengaja, terencana, efektif, efisien, produktif, dan kreatif. 3. Hubungan antara pendidik dan peserta didik yang dapat dinyatakan sebagai situasi pendidikan yang menjadi landasan tempat berpijak tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan pendidikan. 4. Struktur sosiokultural yang mewakili lingkungan. 5. Tujuan yang disepakati bersama yang mengejawantah karena hubungan antara pendidikan dan peserta didik dan tidak bertentangan dengan tuntutan normatif sosiokultural di mana pendidikan tersebut tumbuh dan berkembang. Nilai penting dalam pendidikan. 1. Pendidikan adalah proses yang memiliki tujuan. 2. Pendidikan yang hakiki adalah Allah SWT. 3. Pendidikan harus memiliki proses yang jelas. 4. Mendidik dan dididik adalah fitrah setiap manusia. Terminologi agama.
Agama adalah keyakinan akan adanya zat yang gaib dan luhur, yang zat itu mempunyai perasaan-perasaan dan pilihan, serta mempunyai pelaksanaan dan pengaturan terhadap berbagai hal yang diinginkan manusia, dan keyakinan bahwa seorang itu memang diutus atau diperintah untuk memujudkan pada zat yang tinggi itu, baik secara sukarela ataupun terpaksa, dengan segala kerendahan dan ketundukan. Dengan bahasa yang lebih singkat, agama adalah beriman kepada zat yang mempunyai sifat ketuhanan yang berwujud dalam bentuk ketaatan dan peribadatan. Ini adalah pengertian tentang agama jika dilihat dari sisi kejiwaan dalam arti beragama. Namun bila dilihat sebagai sebuah kebenaran yang muncul, maka agama adalah merupakan sekumpulan perundang-undangan teoritis yang memberikan batas-batas tentang sifat ketuhanan ilahiyah dan sekumpulan ketentuan-ketentuan praktis yang melukiskan cara-cara kepribadian kepadanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.